Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Twilight of the Warriors World In yang rilis pada tahun 2024 ini. Ini adalah film gangster paling keren di tahun ini, guys. Film ini bercerita mengenai keadaan Hong Kong di masa lalu yang dipenuhi oleh gangster-gangster berbahaya. Film ini dibintangi oleh Louis Ko, Sammo Hung, dan Raymond Lam. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Twilight of the Warriors World In. Semoga. Dahulu kala, terdapat banyak geng bersaing memperebutkan wilayah dan kekuasaan di Hong Kong, hingga menyebabkan kekacauan. Kekacauan yang paling parah terjadi di kota tembok Kowloon yang dijuluki kota kegelapan. Saat itu, Kowloon dikuasai oleh geng yang dipimpin oleh Louis Chen Tung. Dia memiliki tangan kanan yang bernama Jim yang memiliki julukan monster pembunuh. Di bawah kekuasaan Louis Chen Tung, penduduk Kowloon selalu diliputi ketakutan. Hingga pada suatu hari, seorang lelaki yang bernama Cyclone memimpin para pemberontak untuk melawan geng Louis Chen Tung. Pertarungan keduanya berlangsung selama 7 hari 7 malam, hingga akhirnya Cyclone berhasil membunuh Jim dan memenangkan pertempuran ini. Akhirnya Cyclone berhasil membawa kedamaian di wilayah Kowloon. 20 tahun kemudian, di Hong Kong terdapat salah satu geng triad yang dipimpin oleh bos gendut. Dia mempunyai tangan kanan bernama Mulet Sakti. Mereka menguasai bisnis hiburan dan juga obat-obatan terlarang. Geng ini juga mengadakan adu tarung untuk mencari anak buah baru. Salah satu petarung pendatang baru yang bernama Lok Kwan ikut dalam adu tarung malam itu. Setelah berhasil mengalahkan lawannya dengan brutal, Lok menghadap bos gendut untuk mengambil imbalannya berupa uang. Bos gendut pun menawarkan Lok untuk menjadi bawahannya, namun Lok menolak mentah-mentah. Lok hanya meminta uang imbalannya. Lok yang merupakan seorang pengungsi ilegal hanya ingin menggunakan uang itu untuk membuat KTP agar dia bisa tinggal di Hong Kong dengan tenang. Mendengar hal ini, bos gendut berkata kalau dia juga bisa membuatkan KTP. Bos gendut pun tidak memberikan uang imbalan karena uang itu digunakan sebagai ongkos membuat KTP. Mulet Sakti kemudian menyuruh Lok untuk kembali 2 minggu lagi untuk mengambil KTP-nya. Selama belum mempunyai identitas di Hong Kong, setiap harinya Lok harus hidup dalam ketakutan karena polisi sewaktu-waktu bisa menangkap dan mendeportasinya. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, anggota triad memberitahunya untuk mengambil KTP-nya yang sudah jadi. Lok pun dibawa ke markas triad untuk bertemu dengan bos gendut. Di sini, Lok melihat ada banyak uang hasil penjualan narkoba. Bos gendut kemudian memberikan identitas yang Lok mau. Namun KTP itu palsu. Lok pun marah dan tidak terima. Dia ingin KTP yang asli. Mulet Sakti pun menjelaskan kalau uangnya kurang. Lok pun meminta uangnya dikembalikan. Namun Mulet Sakti menolak mengembalikan uangnya. Mulet Sakti pun langsung mengusir Lok. Lok yang marah mencuri sebuah karung yang ada di sana. Anak buah bos gendut pun langsung mengejarnya. Lok kabur naik ke dalam bis. Namun ternyata Mulet Sakti dan anak buahnya berhasil menyusul Lok. Mereka pun langsung menyerang Lok. Dengan susah payah, Lok berusaha melawan. Supir bus lalu mengerem bis membuat Lok dan Mulet terlempar dari dalam bis. Lok yang panik kemudian berlari dan masuk ke dalam wilayah Kowloon. Melihat hal ini, Mulet Sakti dan anak buahnya hanya diam saja tidak bisa masuk karena itu adalah wilayah kekuasaan Cyclone. Asisten Cyclone yang bernama Shin kemudian muncul. Shin langsung bergerak setelah mendapatkan informasi kalau ada orang yang menerobos masuk. Sementara itu, di dalam, Lok mencari tempat untuk bersembunyi. Di tempat yang sepi, Lok membuka karung yang dia curi. Ternyata isinya bukan uang, namun berisi narkoba. Lok pun sangat kecewa. Lok yang putus asa kemudian berusaha menawarkan narkoba itu kepada pemuda yang ada di sana. Namun mereka malah tidak terima Lok menjual narkoba di wilayah mereka. Lok pun langsung dihajar. Lok berusaha keras untuk melawan. Meskipun sendirian, Lok berhasil mengalahkan semua orang yang ada di sana. Di saat dia akan kabur, Lok dihadang oleh Shin. Shin pun langsung menyerang Lok. Ternyata kemampuan bela diri Shin tidak bisa diremehkan. Lok pun terpaksa kabur. Dia masuk ke dalam barbershop dan menyandra seorang lelaki tua. Ternyata lelaki tua itu adalah Cyclone. Dia dengan mudah membanting Lok dan mematahkan tangan Lok. Cyclone menghajar Lok hingga tak berdaya. Shin kemudian memberitahu Cyclone apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan Shin, Cyclone menyuruh Lok untuk pergi.
Dengan menahan sakit, Locke berusaha untuk pergi. Namun dia melihat polisi ada di depannya, membuat Locke terpaksa naik ke atap rumah warga untuk bersembunyi. Warga-warga yang kasihan kemudian memberikan makanan dan minuman kepada Locke. Seorang pria bertopeng lalu menyuruh Locke menemui seseorang yang bisa membantunya. Locke pun mengikuti petunjuk pria itu. Ternyata orang yang dimaksud adalah Cyclone. Setelah bertemu dengan Cyclone, Locke menceritakan bagaimana dia bisa sampai di kota Kowloon. Cyclone yang kasihan pun menyuruh Locke untuk menyerahkan karung yang dia bawa. Cyclone lalu menyuruh Shin membawa Locke menemui Evie, pria bertopeng tadi yang ternyata adalah dokter. Keesokan harinya, diam-diam Cyclone masuk ke dalam kamar bos gendut yang sedang tidur. Cyclone mengembalikan narkoba miliknya yang sebelumnya dicuri oleh Locke. Cyclone menyuruh bos gendut memaafkan Locke karena Locke tidak tahu apa-apa. Sebenarnya bos gendut tidak suka disuruh-suruh, namun dia tidak punya pilihan lain karena posisinya sedang tidak siap. Cyclone bisa saja membunuhnya saat ini juga. Singkat cerita, luka di tubuh Locke akhirnya pulih setelah mendapatkan perawatan dari Evie. Shin kemudian memberitahu Locke kalau Cyclone sudah membereskan masalahnya dengan bos gendut. Sekarang Locke berhutang kepada Cyclone. Locke pun mengatakan kalau dia ingin bekerja mencari uang. Evie pun memberitahu asalkan Locke mau bekerja keras, di Kowloon dia pasti akan mudah mendapatkan pekerjaan. Locke kemudian melamar bekerja di toko bakso milik Fanny. Di sini, Locke bertemu dengan anak kecil yang juga bekerja di sana. Locke memanggil anak itu dengan nama Bola Ikan. Di sela-sela pekerjaannya, Locke juga mengambil pekerjaan lain untuk tambahan penghasilan. Di malam hari, Locke tidur di atap karena dia tidak punya uang untuk menyewa kamar. Seiring berjalannya waktu, Cyclone jadi tahu kalau Locke adalah anak yang sangat rajin. Setiap hari, dia bekerja membantu sesama dengan tekun. Cyclone pun merasa kasihan melihat hal itu. Dia lalu mentraktir Locke untuk makan enak di rumah makan milik Shin. Cyclone bertanya, kenapa Locke sangat rajin bekerja? Locke pun menjawab kalau dia ingin mengumpulkan uang untuk membuat KTP. Setelah tahu Locke yang sebatang kara ini tidak punya tujuan lain lagi, Cyclone yang kasihan akhirnya menampung Locke di loteng restoran sampai Locke berhasil mengumpulkan uang. Selain mendapatkan tempat tidur, Shin juga memberikan beberapa baju kepada Locke. Pada suatu hari, Locke melihat bola ikan terdiam melihat ke atas. Ternyata ibu bola ikan yang seorang pelacur tewas tergantung di atas kabel-kabel. Cyclone dan yang lainnya pun kemudian datang. Dengan susah payah, Locke berhasil menurunkan mayat itu sendirian. Setelah diperiksa, Evie menyimpulkan kalau ibu bola ikan dibunuh oleh seseorang. Cyclone kemudian memerintahkan Shin untuk mengurus mayat itu. Setelah kejadian itu, Locke yang sudah tahu siapa pelaku pembunuhan ibu bola ikan berniat untuk balas dendam. Agar tidak ketahuan, Locke membeli permen topeng untuk menutupi wajahnya. Ternyata Locke tidak sendirian. Di sana ada Shin, Evie, dan Tony. Tony adalah anak buah bos Tiger yang merupakan rekan Cyclone. Keempat orang itu memakai topeng. Mereka pun menyerang pelaku pembunuhan dengan brutal. Di tengah-tengah serangan, topeng milik Locke lepas. Untung saja Tony segera menempelkan topeng ke wajah Locke. Semenjak kejadian itu, keempat orang itu pun menjadi teman dekat. Singkat cerita, Inggris akhirnya mengembalikan Hong Kong kembali ke Tiongkok. Buntut dari hal itu adalah adanya rencana pembongkaran kota Kowloon oleh pemerintah. Sementara itu, diam-diam ternyata Cyclone menderita penyakit tumor paru-paru. Hanya Evie yang tahu keadaan Cyclone ini. Cyclone memilih menyembunyikan keadaannya dari semua orang agar mereka tidak khawatir. Cyclone kemudian menemui seseorang yang bernama Chow. Cyclone dan Chow adalah saudara angkat. Chow merupakan salah satu tuan tanah yang memiliki wilayah di kota Kowloon. Setiap bulannya, Cyclone mengantarkan uang sewa para penghuni kota kepada Chow. Dahulu, saat peperangan terjadi, istri dan kedua anak Chow dibunuh oleh Jim di depan matanya. Meskipun Jim sudah mati, namun dendam Chow belum terpuaskan. Dia mendapatkan info kalau Jim memiliki seorang anak yang masih hidup. Chow berniat mencari anak itu untuk membalaskan dendamnya. Siang harinya, Locke memberitahu Cyclone kalau dia ingin tinggal di Kowloon selamanya. Locke yang sebatang kara sudah lama tidak merasakan kehangatan rumah. Namun setelah datang ke tempat ini, Locke bisa merasakan kehangatan itu lagi. Locke ingin mengabdi bekerja untuk Cyclone selamanya. Cyclone pun tertawa mendengarnya. Locke yang kini sudah dianggap sebagai anak buah Cyclone, dia pun diajak makan malam menemani Cyclone bersama Chow dan bos Tiger. Shin, Evie, dan Tony juga ikut. Sebelum pergi ke restoran,
Locke menanyakan perihal tembok kuil yang penuh dengan bekas pedang. Tony pun menceritakan kalau itu adalah bekas pertarungan antara Cyclone dan Jim 20 tahun yang lalu. Jim petarung yang sangat brutal yang membunuh tanpa ampun, namun Cyclone berhasil mengalahkannya dalam pertarungan 7 hari 7 malam. Di restoran, Chow memberitahu Cyclone dan Tiger kalau dia sudah menemukan identitas anak Jim yang selama ini dia incar. Tiger tentu saja sangat senang karena dia juga ingin balas dendam. 20 tahun yang lalu, Tiger juga bertarung melawan Jim. Dalam pertarungan itu, Tiger kehilangan salah satu matanya. Hal ini membuat Tiger juga ingin ikut balas dendam. Sementara Cyclone hanya diam saja. Cyclone kemudian teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Cyclone dan Jim yang merupakan sahabat dekat tidak bisa saling membunuh satu sama lain. Namun mereka berdua ada di pihak yang berlawanan. Salah satu dari mereka harus ada yang mati. Akhirnya mereka saling menutup mata agar bisa bertarung. Jim pun berpesan kalau dia mati maka Cyclone harus menyelamatkan anak dan istrinya. Singkat cerita, Jim pun akhirnya tewas. Cyclone pun menepati janjinya. Dia membawa istri dan anak Jim keluar Hong Kong. Cyclone pun memiliki firasat kalau Locke adalah anak Jim yang dulu dia selamatkan. Ternyata dugaan Cyclone benar. Tiger mengatakan kepada Tony kalau anak Jim yang mereka cari bernama Locke Kun. Tony pun sangat terkejut. Dia lalu memberitahu Shin tentang hal itu. Shin pun kaget mendengarnya. Namun Cyclone mencoba terlihat tenang. Ternyata orang yang membocorkan identitas Locke kepada Chow adalah Bos Gendut. Bos Gendut memanfaatkan Locke untuk membuat Chow berselisih dengan Cyclone. Bos Gendut juga mengompori dengan memberitahu kalau Cyclone mengkhianati Chow karena dengan sengaja menyembunyikan Locke. Di dalam Kowloon, Shin dan Tony menyuruh Locke untuk segera pergi. Mereka tidak mau Cyclone mendapat masalah. Namun Locke menolak untuk pergi karena dia juga ingin melindungi Cyclone. Meskipun sudah tahu kalau Cyclone lah yang telah membunuh ayahnya, namun Locke tidak peduli. Locke tidak pernah mengenal Jim, ayahnya. Malahan Locke sudah menganggap Cyclone seperti ayahnya sendiri. Di saat Shin dan Tony memaksa Locke untuk pergi, tiba-tiba Bos Chow dan Tiger menghadangnya. Chow bertanya kenapa Cyclone menyembunyikan Locke darinya. Namun Cyclone hanya diam saja. Tiger pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang Locke. Sementara Cyclone menyuruh Shin dan yang lain tidak usah ikut campur. Locke pun terpaksa melawan beberapa orang sekaligus. Dia juga harus melawan Bos Tiger yang menyerangnya. Setelah pertarungan yang sengit dan brutal, dengan susah payah, Locke berhasil mengalahkan mereka semua. Bos Chow kemudian maju. Chow yang diliputi dendam menghajar Locke dengan brutal. Locke pun balik melawan Chow hingga Chow tidak berdaya. Di saat Locke berniat membunuh Chow, Cyclone memukulnya. Chow kemudian menyuruh Cyclone membunuh Locke. Namun Cyclone malah menyuruh Locke untuk pergi dari Hong Kong. Mendengar hal ini, Chow pun emosi. Saat dia akan menyerang Locke lagi, Cyclone menahannya. Chow kemudian menyerang Cyclone dengan pisau. Locke yang ingin membantu Cyclone malah ditusuk oleh Chow. Shin yang marah ingin menyerang Chow, namun Cyclone melarangnya. Dengan baik-baik, Cyclone meminta Chow untuk melupakan dendamnya. Chow yang masih emosi itu kemudian pergi. Chow kemudian menemui Bos Gendut. Chow meminta Bos Gendut untuk membunuh Locke. Sebagai imbalannya, Bos Gendut bisa menggantikan Cyclone menguasai kota Kowloon. Bos Gendut pun setuju. Di tempat lain, Evie berusaha mengobati Locke, namun kondisi Locke masih belum sadar. Shin pun memberi saran untuk membawa Locke pergi. Shin yakin kalau Chow pasti akan kembali. Beberapa saat kemudian, Bos Gendut dan anak buahnya datang ke kota Kowloon. Shin meminta Cyclone untuk pergi bersama Locke, biarkan dia yang akan menghadapi Bos Gendut. Namun Cyclone justru menyuruh Shin yang pergi membawa Locke. Cyclone kemudian maju. Evie yang tahu kondisi kesehatan Cyclone menyuruh Shin untuk menemani Cyclone, sementara dia yang akan membawa Locke pergi. Di luar, Mulet Sakti dan anak buahnya mengamuk merusak dagangan milik warga karena tidak bisa menemukan keberadaan Locke. Di tempat lain, Tony berkata kepada atasannya, Tiger, untuk kembali ke kota Kowloon untuk menolong Cyclone. Hal itu tentu saja membuat Tiger marah. Tony pun menjelaskan kalau dia berhutang nyawa kepada Cyclone yang dulu pernah menolongnya. Mendengar hal ini, Tiger pun akhirnya mengizinkan Tony untuk pergi, namun dia berpesan agar Tony berhati-hati. Di kota Kowloon, Cyclone dan Shin kemudian menghadapi Mulet Sakti. Anak buah Cyclone lalu memberitahu kalau Bos Gendut ada di dalam barbershop. Cyclone dan Shin pun langsung menuju ke sana. Sesampainya di barbershop, Bos Gendut mengatakan kalau dia akan pergi dari kota ini jika Cyclone menyerahkan Locke kepadanya. Di tempat lain, Evie membawa Locke menggunakan troli barang.
Namun anak buah bos gendut melihatnya. Evie pun terpaksa harus melawan mereka semua. Seseorang kemudian memberitahu bos gendut keberadaan Locke. Muled pun langsung bergegas menuju ke sana, begitu juga dengan Shin. Sementara Cyclone harus bertarung melawan bos gendut. Bos gendut ternyata seorang petarung yang tangguh. Dengan keadaan Cyclone yang sakit parah, bos gendut berhasil mengalahkannya. Di luar, Evie dan Shin berusaha keras melindungi Locke. Muled kemudian datang. Shin menusuk Muled dengan pisau, namun ternyata Muled mempunyai ilmu kebal. Muled pun balik menebas tangan Shin. Muled kemudian mengejar Evie. Fanny yang melihat Shin terluka langsung membantu Shin. Di depan, bos gendut menghadang Evie. Cyclone kemudian datang membantu. Di saat Evie akan kembali kabur, Muled menyerangnya. Evie mencoba membalas, namun Muled tidak terluka berkat ilmu kebalnya. Shin kemudian datang lagi dan menahan Muled. Evie pun bertarung membantu Shin, namun mereka berdua kewalahan melawan Muled yang memiliki ilmu kebal. Tony kemudian datang. Dia menusuk Muled dengan goloknya, namun tidak mempan. Sementara itu, penyakit Cyclone kambuh membuatnya kewalahan melawan bos gendut. Anak buah Cyclone kemudian datang melawan bos gendut. Namun bos gendut berhasil membunuh orang itu. Cyclone yang melihat bos gendut mengincar Locke langsung melemparkan besi mengenai dada bos gendut. Cyclone kemudian kembali melawan bos gendut lagi, namun dia malah muntah darah, pertanda penyakitnya semakin parah. Muled kemudian menusuk Cyclone. Dengan sisa-sisa tenaganya, Cyclone mendorong Muled sakti ke dalam toko. Dia kemudian mengunci toko tersebut dengan tangannya. Locke yang sudah mulai sadar lalu merangkak menuju toko, begitu juga dengan Shin dan Tony. Mereka bertiga ingin menolong Cyclone. Di dalam, Muled sakti mengambil pisau dan menyabet Cyclone membabi buta. Cyclone yang sekarat lalu berpesan kepada Shin dan yang lain untuk melindungi Locke. Shin dan yang lainnya pun membawa Locke pergi. Mereka berhasil mengeluarkan Locke dari kota Kowloon menuju jalanan. Orang-orang di jalanan yang melihat Locke terluka langsung memanggil polisi. Sementara di dalam Kowloon, Shin, Tony, dan Evie mempertaruhkan nyawa mereka menghadang pasukan bos gendut. Keesokan harinya, Chow marah karena bukannya membunuh Locke, bos gendut malah membunuh Cyclone. Chow mengingatkan bos gendut kalau dia tidak bisa menguasai Kowloon jika belum membunuh Locke. Muled sakti pun tidak peduli dengan perkataan Chow. Muled sakti berkata kalau mulai saat ini, wilayah kota Kowloon adalah milik mereka. Muled sakti lalu menyeret ketiga tuan tanah di kota Kowloon yang sudah menjual tanah mereka dengan harga murah. Hanya Chow sendiri yang belum menjual tanah miliknya. Muled sakti lalu menyerang Chow dengan palu. Mereka kemudian memasukkan Chow ke dalam kandang. Mereka akan membebaskan Chow jika Chow bersedia menjual tanahnya dengan harga murah. Nanti, setelah menguasai semua wilayah Kowloon, Muled berambisi untuk menjualnya kepada pemerintah dengan harga yang tinggi. Melihat hal ini, bos gendut malah memarahi Muled karena dia bertingkah seperti bos. Muled sakti dan anak buahnya pun mulai mengambil alih toko-toko di kota Kowloon. Seseorang kemudian berkata kalau Muled sakti itu lebih kuat dari bos gendut. Seharusnya Muled saktilah yang lebih berhak menguasai kota Kowloon ini karena dia yang membunuh Cyclone. Lagi pula akibat pertarungan sebelumnya, saat ini bos gendut sedang terluka parah, kini dia tidak bisa apa-apa. Malam harinya, Muled sakti yang haus kekuasaan itu akhirnya diam-diam membunuh bos gendut. Membuatnya menjadi pemimpin triad menguasai kota Kowloon. Beberapa bulan kemudian, Locke kini sudah sembuh total. Setelah keluar dari rumah sakit, polisi menahan Locke di kamp pengungsian. Locke lalu memberitahu polisi kalau dia lahir di Hong Kong. Setelah dicek, ternyata benar. Locke pun akhirnya dibuatkan KTP Hong Kong karena dia memang warga Hong Kong. Setelah mendapatkan identitas, Locke akhirnya bebas. Locke kemudian menemui Tiger untuk bertanya di mana keberadaan Shin dan yang lainnya. Awalnya Tiger menolak memberitahu. Locke pun berkata kalau dia berniat membalaskan dendam kematian Cyclone. Akhirnya Tiger memberitahu lokasi keberadaan ketiga temannya. Berdasarkan informasi itu, Locke langsung mengunjungi teman-temannya itu. Awalnya Locke berniat mengajak mereka untuk balas dendam. Namun setelah menemui mereka, Locke malah merasa bersalah melihat keadaan ketiga temannya yang masih terluka. Malam harinya, diam-diam Locke pergi meninggalkan teman-temannya. Sementara itu, di dalam kota Kowloon, Muled sakti yang menyembah iblis memaksa warga kota membuat upacara pemujaan iblis. Di tempat lain, diam-diam Locke berhasil masuk ke dalam kota Kowloon. Bola ikan kemudian menemui Locke. Locke pun menyuruh bola ikan memberitahu semua orang untuk jangan keluar rumah malam ini.
Bola ikan pun langsung menyampaikan pesan itu kepada Fanny dan semua warga. Mendengar hal ini, semua warga Kowloon langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah mereka. Malam harinya, Locke langsung memulai aksinya dengan menyerang anak buah Mulet. Locke kemudian bergegas pergi ke tempat pemujaan di mana Mulet berada. Dengan menggunakan 2 buah palu, Locke melumpuhkan anak buah Mulet yang ada di sana. Di saat Locke bersiap menyerang Mulet, beberapa orang muncul menembakinya. Beruntung Locke berhasil kabur. Tiba-tiba Shin datang menaiki motornya. Tony dan Evie juga datang. Meskipun mereka bertiga terluka, namun mereka tidak akan membiarkan Locke balas dendam sendirian. Shin lalu maju menabrak Mulet Sakti, namun Mulet Sakti dengan mudah menghancurkan motor itu. Sementara itu, Locke dan yang lain bertarung melawan anak buah Mulet. Mulet Sakti kemudian mengambil senjata dan menembaki semua orang. Locke dan yang lain pun kabur ke dalam pemukiman. Locke kemudian maju bertarung melawan Mulet. Sementara yang lainnya dengan susah payah bertarung melawan anak buah Mulet. Setelah semua anak buah Mulet berhasil dilumpuhkan, mereka berempat pun mengeroyok Mulet Sakti. Namun Mulet Sakti tetap tidak terluka meskipun dihajar dengan berbagai senjata. Mereka lalu mengikat Mulet. Shin dan Tony menarik tangan Mulet, sementara Evie dan Locke menarik kaki Mulet. Namun Mulet Sakti bisa mengalahkan keempat orang itu. Tenaga Mulet Sakti seperti monster, tidak ada habisnya. Di saat Mulet Sakti akan memotong tali di kakinya, Shin mendorongnya hingga ke ujung bangunan. Locke kemudian menendang Shin dan menarik Mulet terjun ke bawah. Shin pun langsung menarik tali, membuat Mulet Sakti dan Locke bergelantungan. Locke menyuruh Shin melepaskan tali itu, membiarkan dirinya dan Mulet terjatuh. Namun Shin menolak, karena dia sudah berjanji kepada Cyclone akan melindungi Locke apapun yang terjadi. Locke ingin menusukkan pedang itu ke wajah Mulet, namun Mulet Sakti justru menggigit pedang itu hingga patah. Locke kemudian menutup mulut Mulet Sakti, membuat patahan pedang masuk ke dalam mulutnya. Mulet Sakti kemudian menendang Locke hingga terjatuh. Mulet Sakti kemudian memotong tali dengan patahan pedang dan menusuk perut Locke. Mulet kemudian berusaha naik ke atap lagi. Sementara di bawah, Locke melihat angin tornado yang mulai membesar. Dia seperti merasa Cyclone hadir di sana. Locke kemudian melihat kain yang terbang hingga ke atap akibat tornado. Locke pun memanfaatkan kain itu untuk naik ke atas. Locke kemudian kembali menyerang Mulet yang ingin melempar Shin. Tiba-tiba, secara aneh, Mulet Sakti muntah darah. Mulet Sakti kemudian membuka bajunya. Ternyata patahan pedang yang tertelan tadi melukai perutnya dari dalam, membuat ilmu kebalnya sirna. Locke pun mengatakan kepada yang lain, mereka harus mencegah Mulet Sakti mencabut pedang itu dari perutnya. Locke dan Shin lalu menyerang Mulet Sakti bertubi-tubi, hingga Mulet Sakti tidak berdaya. Locke kemudian menyerahkan golok kepada Shin untuk membalaskan dendam Cyclone. Setelah mengalahkan Mulet, mereka lalu membebaskan Chow dari dalam kandang. Chow pun merasa bersalah karena telah menyebabkan Cyclone tewas. Kini, kota Kowloon dipimpin oleh Shin dengan dibantu oleh ketiga teman-temannya. Meskipun nantinya kota tembok Kowloon akan dirubuhkan oleh pemerintah, Shin akan menjaga perdamaian di kota Kowloon hingga saat itu terjadi. Dan berakhirlah alur cerita film Twilight of the Warriors World ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika kalian ingin menjadi TKI ke Hong Kong, kalian wajib menguasai ilmu kungfu terlebih dahulu. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!